Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 4. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai pembelajarannya. Simak videonya baik-baik ya. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui manfaat dari beragam jenis usaha. Nah, setiap orang itu memiliki usaha yang berbeda-beda anak-anak. Misalnya, usaha yang dilakukan oleh orang tua kalian yaitu usaha pertanian. Terus untuk usaha yang lainnya mungkin tetangga kalian itu usahanya bengkel. Nah, dengan adanya berbagai jenis usaha yang telah dilakukan oleh setiap orang itu berguna untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia anak-anak, seperti kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Manusia itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentunya hendaknya itu memiliki etika moral. Dengan etika moral, nantinya manusia akan dapat menghargai orang lain. Jadi, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain pasti akan dihargai oleh orang lain juga apabila setiap manusia itu memiliki etika moral. Nah, adanya keragaman usaha ekonomi itu nanti tentunya akan menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana ya Nana kita harus bersikap? Nah, berikut ini merupakan cara untuk menghargai kegiatan usaha orang lain. Yang pertama, itu menghormati setiap jenis pekerjaan orang lain. Yang kedua, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Nah, adapun selanjutnya yaitu yang keempat, itu harus menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif dari orang tersebut. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi itu memiliki berbagai jenis. Kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi ini merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi. Nah, agar kalian lebih paham mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi, simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang itu nanti tentunya melibatkan orang lain. Dan setiap pelaku kegiatan ekonomi tentunya memiliki peran yang saling menguntungkan. Ada beberapa kegiatan ekonomi yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk kegiatan produksi tentunya ini kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja anak-anak. Kemudian tenaga kerja itu nanti tentunya juga akan mendapatkan balasan jasa berupa gaji. Nah, kita lanjut ke proses yang selanjutnya yaitu proses distribusi. Pada proses distribusi ini, barang hasil produksi akan disalurkan kepada masyarakat oleh distributor. Kemudian, barang atau jasa tersebut akan dikonsumsi oleh konsumen, yaitu masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, jadi dalam kegiatan ekonomi itu terdapat produsen, distributor, dan konsumen.
Untuk produsen itu merupakan orang yang memproduksi berupa produk maupun jasa. Sedangkan distributor merupakan pelaku yang mendistribusikan atau menyalurkan barang atau jasa. Sedangkan konsumen yaitu pelaku yang mengkonsumsi atau menggunakan produk maupun jasa yang diproduksi oleh produsen. Jadi, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berhubungan. Nantinya akan membentuk arus diagram ekonomi, yaitu yang terdiri dari produsen, distributor, dan konsumen. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Apakah kalian sudah tahu? Nah, untuk menghasilkan pakaian itu nanti tentunya dibutuhkan waktu yang lama. Bagaimanakah prosesnya? Simak video berikut ini. Nah, berikut ini merupakan proses produksi pakaian hingga sampai ke konsumen anak-anak. Yang pertama itu nanti tentunya bunga kapas yang dari pohon kapas akan dipetik oleh para petani. Petani mengumpulkan kapas untuk dikirim ke pabrik. Kemudian kapas dari pohon kapas nantinya akan dipintal terlebih dahulu. Setelah dipintal maka akan menjadi benang. Benang nanti akan ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Setelah menjadi kain, nah itu nanti kain akan digunakan penjahit untuk membuat pakaian. Nah, sebelum penjahit membuat pakaian atau baju, maka penjahit akan membuat pola baju terlebih dahulu. Setelah itu, penjahit akan menjahit baju atau pakaian tersebut. Apabila pakaian atau baju sudah jadi, maka pakaian akan didistribusikan kepada pedagang pakaian atau pedagang baju dan akhirnya akan dibeli oleh konsumen atau masyarakat. Nah, jadi dari proses produksi pakaian ini tentunya terdapat kegiatan ekonomi, yaitu mulai dari produksi, memproduksi kain, kemudian didistribusikan setelah menjadi pakaian, yang selanjutnya nanti akan dikonsumsi oleh konsumen setelah didistribusikan oleh para penjual pakaian atau pedagang pakaian. Nah, itu tadi keberadaan setiap kegiatan ekonomi yang saling mendukung kebutuhan satu sama lain tentunya nanti akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Anak-anak, terima kasih telah memperhatikan penjelasan video ini dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.